yaitu tentang akhlak. Akhlak yang harus diusahakan, dilatih, sehingga akhlak itu dimiliki atau dipakai. Ini yang kedua. Ini yang malam ini akan saya terangkan tentang kedua ini. Ini belum pernah saya terangkan. Lalu kelompok yang ketiga, yaitu yang disebut adab. Yang merupakan amal-amal atau amalan-amalan, wiritan, dan tata cara untuk menghadapi tiap-tiap waktu dan tiap-tiap ada kejadian atau insiden. Ini jadi orang tasawuf itu ringkesnya yaitu, tetapi untuk menguasai ini itu yang sulingan apa itu? Hah? Lorong? Iya, bukan di sini. Oh ya sudah. Untuk itulah maka hidup seorang tasawuf itu merupakan rentetan atau silsilah atau sambungan rantai di mana dia selalu dan terus-menerus melakukan riyadhah dan mujahadah, sehingga katakan saja dari seorang yang jahat menjadi orang yang berbudi dan menjadi orang Islam yang baik. Saya tambahkan di sini keterangan bahwa umumnya orang Islam sendiri ada yang menganggap bahwa tasawuf itu merupakan satu ajaran atau merupakan ketentuan pedoman hidup bagi orang yang khusus, ya, khusus. Seolah-olah tidak semua orang Islam itu harus berusaha memiliki tasawuf itu. Jadi dengan perkataan lain, sampai hari ini masih ada orang mengira bahwa orang Islam itu boleh tidak bertasawuf. Padahal menurut pendapat saya tidak benar. Sebagaimana tauhid, iman, syariat, fikih atau Islam itu tidak bisa dipisah-pisah, maka tasawuf yang merupakan ihsan ini pun tidak bisa dipisah. Jadi kalau ingin jadi orang Islam yang baik dan sempurna, paripurna, yang sempurna, itu memang harus tiga ini dijadikan satu. Ya iman, ya Islam, ya ihsan. Yaitu yang dinamakan, kalau iman itu artinya tauhid, ya. Kalau Islam itu dinamakan syariat, lalu ihsan dinamakan tasawuf. Jadi ini telu-telunun atunggal, tritunggal. Malah saya secara artinya secara tegas ingin menyatakan, dalam arti saya bertanggung jawab terhadap keterangan saya ini, yaitu bahwa barulah, ini saya katakan, orang itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempunyai kepribadian Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempunyai mental title ke syahsiyah atau kepribadian, bukan saja pengertian, tapi memakai menjadi pribadinya
kepribadian ahlu sunnah ya tiga ini. Jadi seorang Islam yang mengikuti jejak kanjeng Nabi Muhammad SAW itu artinya ahlu sunnah, sunnatul rasul. Itu ya harus tiga ini syaratnya. Ya dia itu mempunyai iman yang benar, terus yang melakoni syariat, yang memperdalam dan menyempurnakan dalam arti ihsan. Nah ini kesimpulan saya tentang kalau ditanya siapa itu ahlu sunnah wal jamaah, maka saya jawab dengan singkat, yaitu yang bisa berusaha menurut kemampuannya masing-masing, Tritunggal, trilogi. Ya dia beriman tauhid, ya bersyariat Islam, ya bertasawuf ihsan. Iman, Islam, ihsan. Itu sabda Nabi sendiri seperti diajarkan oleh malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi. Sekarang tentang akhlak. Di sini di dalam keterangan kitab Awariful Ma'arif karangan Imam Suhrawardi diterangkan begini. Sing jeneng wong sufi iku yaiku wong sing kelebu ning dawuhe kanjeng Nabi iki. Dawuh ngene, ya bunayya. Iki dawuh kanjeng Nabi marang sahabat Anas bin Malik sing dadi kongkonane kon pakon kanjeng Nabi. Iki si arek mulai ngeladani kanjeng Nabi mulai umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Sahabat Anas bin Malik terus menerus ngeladani kanjeng Nabi mulai umur 10 sampai umur kali doso. Lalu terus tunggal waktu diceluk, ditimbali. Anas, ger, ya bunaya. In qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghashun li ahadin faf'al. Ger, kon tak kandhani. Nek kon iso isu-isu sampai sore, atimu resik gak ono reget nang wong liya, yo lakonono. Terus gawe kanjeng Nabi, ya bunaya anakku, ger, wa dzalika min sunnati, iku perjalananku, iku tumindakku. Wa man ahya sunnati faqad ahyani. Sapa sing ngurip-ngurip sunnatku, lelampahan-lelampahanku, faqad ahyani, mongko berarti wong iku ngurip-ngurip aku. Seolah-olah saya ini dihidupkan kembali. Bukan dengan dipatungkan ya monumen patung supaya orang ingat. Kanjeng Nabi tidak begitu caranya. Siapa yang ingin, ya ini cara lafalan nih, lafal pinjaman ya. Siapa yang ingin menegakkan monumen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menegakkan, katakan ya ini dengan tanda kutip, patungnya Rasulullah, maka hidupkanlah sunnatnya. Seolah-olah Nabi, katanya Nabi sendiri nih, seolah-olah saya hidup kembali di tengah-tengah kamu kalau kamu menghidupkan sunnatku. Waman ahyani, dan siapa yang menghidupkan aku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersama aku di sorga. Ini sabda Nabi datang sahabat Anas bin Malik. Kirangan niku pas umur pinten niku, tapi sing terang penjenengan niku mulai umur 10 sampai umur 20 niku ngeladeni kanjeng Nabi. Nah niku satu waktu mendapat dawuh niki wau. Nah, temriki dikupas lajeng kalayan para ulama-ulama sing jeneng ngurip-ngurip iku ya apa? Ngurip-ngurip sunnate kanjeng Nabi ku ya apa? Nah, temriki dibagi 3. Siji, pertama kali wong iku nek cara wong berangkat lunga budal, mulai budal sing diperhatekno, sing disimpen yaiku dawuh-dawuhe kanjeng Nabi. Aqwaluhu, ya, dawuh-dawuhe. Kenapa dawuh kanjeng Nabi itu sing gawe teguhan? Pertama,
Ibarat orang berjalan bepergian aja lenang, panik saya teguk ada. Deki mompon tengah-tengah perjalanan bi'a'malihi pas nendah nerah dek amal-amal lelampana Kanjeng Nabi. Gelak jauh bener tok. Saya yakin, saya pelajari. Apa dawuh Kanjeng Nabi iki. Terus dilakoni. Itu di tengah jalan terus dilakoni. Nek wis dilakoni terus dalam perjalanan akhirnya dia orang itu bi akhlaqihi. Nggunakne akhlake Kanjeng Nabi. Jadi ki telu iki sing jeneng sunnati, ngurip-ngurip sunatku iku telu. Nomor 1 dawuh-dawuh Kanjeng Nabi dilarisno maneh. Ya, disiar-siarno maneh. Kata-kata mutiara dari Nabi itu yang harus digali. Ya, ini satu. Nomor 2, kita sendiri mengamalkan amal-amalnya Kanjeng Nabi apa saja, baik di dalam bidang ibadah maupun di bidang adat, di bidang adat kebiasaan di luar ibadah. Nah, itu amal-amal itu ditiru. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang ingin saya terangkan, akhlak. Sebab akhlak itu artinya di dalam hati, Nah, sedang di dalam ilmu tasawuf, akhlak itu tidak bisa itu dimiliki, itu tidak bisa begitu saja. Uang pamane dituturi, kowe ngene, terus sak nalika dadi apik, gak iso, ndak gampang. Untuk memiliki akhlak ini harus ditempuh pertama kali. Syarat mutlak. Ya. Ini tidak bisa ditawar lagi. Bahasanya kalau menurut kitab sederhana, tapi prakteknya atau pengertiannya itu merupakan revolusi besar-besaran di dalam tubuh orang. Apa itu? Kata-katanya sudah taubat. Ini syarat mutlak. Nah, uang ingin memiliki akhlak Nabi, tidak mungkin kalau tidak dibersihkan dulu hatinya daripada kotoran-kotoran. Nah, membersihkan kotoran ini, ingin memperbaharui hidup, ingin menutup halaman lama dan membuka lembaran baru di dalam hidupnya, ini yang disebut taubat. Jadi kata-kata taubat itu sederhana, tapi itu merupakan satu syarat dan pengaruhnya besar sekali. Dan orang tidak mungkin akan menempuh perjalanan seterusnya di dalam tasawuf khususnya, atau di dalam arti memiliki akhlak Nabi, kalau tidak melewati pintu gerbang ini. Pintu gerbang berani menjebol kesalahan yang sudah, berani mengakui kelemahan diri sendiri, berani mengakui di mana letak kelemahan saya. Dan kalau dia sudah mempunyai kesadaran terhadap kelemahan diri sendiri, mempunyai tekad untuk menggagai dan memperbaiki. Ini namanya tobat. Ini semua ajaran tasawuf itu begitu. Tidak bisa memakai akhlak kalau tidak membersihkan dulu, yaitu dengan tobat itu. Nah, karena itu saya tempo hari menerangkan, nek cara ringkas, tasawuf itu bergerak dalam 3 huruf, ya, kha, ha, jim. Berangkat dari kha, terus masuk ke ha, terus naik ke tingkat jim. Ini tasawuf. Napa niku kha, ha, jim niku? Kha takholli artinya membersihkan diri, membersihkan sifat-sifat yang negatif, membersihkan atau menggagai kelemahan diri sendiri. Terus terang mawon ya, semua lingangnya itu mengenal kelemahan sendiri. Saangelan itu untuk mengetahui cacatnya awak dhewe apa, elek itu apa, itu paling repot itu. Kenapa sebabnya? Sebabnya ana wong ngandani, kok niki ngene-ngene, eleke dituduhno malah nesu.
Malah mboten gelem ngakoni malah nesu. Oh, kon. Oh, tak antem kok kon ini. Jadi ngakoni bukan ngenal kelemahan cacat awak dhewe itu sudah satu pekerjaan yang berat. Nah, ini yang harus dilatih. Semua ajaran tasawuf itu ya ini diublek gitu. Sampai ono sing katanya Imam Jazuli itu diterangkan sampai beliau ini 14 tahun mulai dandani awak dhewe. Sampai ono saya dengar cerita itu lah, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa Al-Haddad itu? Al-Haddad itu tukang besi, pandai. Apakah Habib Abdullah bin Alwi itu tukang besi, tukang pandai, tukang jaran? Oh bener. Haddad itu tukang besi, mande Athena. Athena ini di tempat, ya bor, itu giteng, pelko, itu silating. Nekah Al-Haddad itu, bukan tukang besi. Oh, mondok ya saya Al-Haddadi ya saya. Tukang pandai besi, bukan begitu. Haddad itu haddad qalbi. Jadi tukang besi terhadap hati ini dewe. Juduk hati ini. Aku dilok-lowong iki. Simpen itu. Ucapan orang, malah ucapan musuhnya itu didaftar. Musuhku. Sebab orang itu kalau benci tentu akan mencari sifat yang paling elek dari orang itu. Justru yang ditunggu. Apa kata musuh saya? Ini. Kon ini sombong, kon kementus, kon ini cerek, medit. Ini dicatat. Terus dibawa dalam kamar. Apa ya tenang, tak aku gitu. Dilok wong kok ngene. Diudah aku tek, diublah aku ya. Diumbahin. Bener. Sebabnya tidak bener, tidak kira musuhku itu ngulak-ngulak aku ini terus. Oh, nek ngono iki ya. Pasti aku carane aku ngatasi iki. Lho ini sih doublek. Itu namanya khok. Nek wis iso ngersiki, barulah dia masuk di dalam pintu yang namanya hak. Hak tahalli. Ini kalau tulis khok at-tahalli. Hak at-tahalli itu tulisannya pojok. Ini perjalanannya mublek di sini. Ini kadang-kadang suwi ini. Nah ini berhasil, barulah kita itu masuk ke pintu yang kedua, tahalli. Maknanya menghias dirinya dengan akhlak yang baik. Nah ini akhlak itu di sini. Tahalli itu berhias, tahalli itu berseni. Tahalli menghias, artinya memakai sifat-sifat yang baik sehingga menjadi watak, menjadi akhlak. Bedanya sifat sama akhlak itu apa? Nek sifat itu gampang hilang. Sifat loman, tapi sewaktu-waktu tok. Ya masih dipikir, ini benda arek iki. Ya tapi ndak gampang mesti dipikir. Tapi nek tak kena apa duitku kalau ngakeh ndak. Ndak apa-apa tak kena. Lha itu loman, tapi lomannya cuma sifat tok. Sifat itu nemplek misalnya. Tapi nek akhlak itu sudah dekat, spontan dan otomatis. Tidak usah mikir, tidak usah dipikir. Itu bedanya sifat sama akhlak. Terus kalau ini sudah berhasil kita memakai akhlak, maka kita itu barulah masuk ke pintu gerbang yang besar, yang tidak berbatas. Yang ini dinamakan tajalli. Ini pintu besar. Ini pintu gerbang besar. Tajalli ini kalau bahasa tasawufnya Tuhan menampakkan diri. Ya, tapi bukan Tuhan itu menampak, bukan.
Dalam arti kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, alam gaib Tuhan, dan semua rahasia Tuhan dibuka untuk orang itu. Tidak ada rahasia. Isinya loh mahfuz dibuka kepada orang itu. Ini yang namanya sudah 2 tingkat. Tajalli ini ada yang disebut mukasyafah. Mukasyafah itu artinya ditingkat, dibuka selabune, dibuka coro rahasiane Tuhan, rahasia kebesaran Tuhan, alam gaib, bangsa sing jeru-jeru niku coro wong umum itu jaling-alingi, ana kebre, ana tendane, niki dibuka. Jret. Niki jenenge mukasyafah. Aulia-aulia niku, para wali-wali niku mukasyafah. Terus yang nomor 2 dijenengi musyahadah. Musyahadah iki nek cara wong nang omah ngoten nggih, omah ana wong ndek jero omah. Lawange dibuka. Jret, lho niku mukasyafah. Roh teko jaba roh iku. Ana lemarine, ana wonge lungguh, ana anu roh, wong dibuka lawange. Tur nggih padhang. Tajalli niku padhang. Padhang. Tatok teko jaba niku jenenge mukasyafah. Nek wong mlebu nang jero kepethuk ambek wonge sing lungguh-lungguh niku wae teko cedhak malah salaman. Nah iki jenenge musyahadah. Oh, niki bangsa aulia abdal, aulia al-kutub, aqtab, abdal, anjam. Oh, niku jangan dikira itu cuma dongengan itu. Jangan dikira itu kan cuma mitos itu. Itu kan itu sama dengan riwayat cerita 1001 malam itu. Ini panjang aulia yang sudah mencapai tingkat ini. Bukan saja mukasyafah pintunya dibuka, tapi sampai melebu. Dia berhadap-hadapan seperti menerima habis, menerima waris, menerima dawuh lewat malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Entah di dalam mimpi atau di fil yaqadzah. Seperti Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau cerita 99 kali ketemu dengan Tuhan. Coba. Sampai mau mengatakan Imam Ahmad kata pembohong. Dia itu jagonya hadis. Dia itu ahlul wara, orang yang paling takut. Apalagi orang seperti Imam Ahmad bin itu wara dan khusyuk, alim. Dia bukan saja ahli fikih tapi ahli hadis. Ahli meriksa hadis palsu apa tidak palsu itu Imam Ahmad bin Hanbal. Muhadditsun kabir. Ini seorang aulia besar. Seperti juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Hanafi radhiyallahu anhu, Imam Maliki, aulia. Di samping beliau-beliau itu, nah ini ceritanya pernah 99 kali Imam Ahmad bin Hanbal itu cerita, saya mimpi bertemu Tuhan. Nah, ini tentu kita tidak bisa tanya bagaimana. Terus malah cerita, wah aku 90 songo kepethuk pangeran itu gak tahu matur apa-apa. Jarno, engko aku nek ngisi mana aku tak matur. Katanya ya. Betul, untuk ke-100 kalinya beliau ketemu lagi sama Tuhan. Di situ beliau matur. Matur ya Allah. Ya Allah, punapa amal sing marekaken kawula teng panjenengan. Dijawab karo Allah, maca Quran. Terus loh, maos Quran niku napa kedah ngerti maknane? Ora usah ngerti maknane. Ini jawaban Allah kepada pertanyaannya Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah mencapai mukasyafah dan musyahadah. Mulane wong sing seneng maca Quran ojo mamang. Senajan sampean enggak ngerti maknane, waduh terus. Itu adalah lebih tinggi daripada buku yang manapun di dunia ini. Karangan profesor yang manapun. Orang wahyu ya, sampean kok dianggap
Ini kan kalau tidak ngerti maknanya percuma toh. Ya Allah, ini nek moco surat kabar kamu cerita ya. Nah, karena itu jangan mamang. Ini tentang musyahadah, mukasyafa musyahadah. Ini perjalanan daripada tasawuf secara singkatnya ya. Kalau ini di rumus lain, maka tasawuf ialah iman, Islam, ihsan. Nah, itu tasawuf. Atau dengan rumusan lain yang dinamakan tasawuf ialah menghidupkan sunnatur Rasul. Ya, seperti dawuh itu mau, ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Menghidupkan sunnatur Rasul dalam 3 arti, yaitu memelihara aqwalir Rasul, kata-kata sabda-sabdanya Rasul, 1. Dan 2, a'malur Rasul, amal-amalnya dilakoni. Yang 3, akhlaqur Rasul, memakai akhlaknya. Orang yang berhasil menghimpun 3 Tritunggal ini, yaitu 3I, iman, Islam, ihsan, atau yang 3 tadi, aqwalur Rasul, a'malur Rasul, akhlaqur Rasul, itulah yang dinamakan tasawuf. Sekarang saya tanya kepada diri saya sendiri, apakah ajaran yang begini ini boleh orang Islam mengatakan? Tidak mesti orang Islam harus menjadi atau mengamalkan tasawuf. Nah, saya kira tidak. Tasawuf itu sama dengan fikih, syariat, sama dengan tauhid. Nah, sekarang saya tanya, apa boleh orang Islam tidak memakai tauhid? Boleh. Apa boleh orang Islam itu tidak memakai syariat? Tidak boleh. Hanya begitu juga orang Islam tidak boleh meninggalkan ihsan. Lah perkara kita bisa, ya diusahakan. Perkara ukurannya beda-beda memang. Itu tasawuf kan ilmu nebelih itu, wali-wali. Mau ngangkut mana lah, tidak bisa kalau saya. Loh, bukan wali. Wali itu satu tingkat yang tertinggi. Lah perkara aba-aba seperti kita orang awam ini, ya tidak usah sampai begitu. Ya kita menurut ukurannya lain-lain. Padahal begini lah ya, orang apa aja. Ya, saya mau tanya, apa boleh orang Islam itu tidak mengerjakan sembahyang? Tentu tidak boleh. Cuma sekarang orang abajin itu ada macam-macam. Ada yang karena sembahyang dia inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia menjadi orang yang bersih, tidak mau mengerjakan kejahatan karena sembahyang. Tapi ada orang abajin sambil nyaut sandal orang. Ya, nanti itu bagaimana itu Pak? Lah ya memang sembahyang itu sendiri lain-lain tingkatannya. Ono wong sembahyang sampai diboyoi. Apa perlunya sembahyang? Jarine sing ndak seneng sembahyang. Wong sembahyang isi akeh sing bujuki itu Pak Kaji ku, bujuki. Nipu dagang, ya. Lah kok sing ndek di masjid akeh sandal hilang. Apa perlu sembahyang? Nah, ini saya ingat jawabannya almarhum Kiai Abdul Halim Siddiq ya. Waktu nasihat pada satu waktu saya mendengarkan ini. Masih ingat saya. Jawabannya Kiai Halim bagaimana? Begini. Iku jane sing kok sebut nipu, nyolong sandal, sing sembahyang, itu sing sembahyang oleh itu. Oh, kemana sih nggak sembahyang jadi ini? Pak Felix ini. Lah, oh sing nggak sembahyang nang masjid, nggak syukur sandal, sak Quran itu digotong. Ya itu coba apa tahu ya, agak sudah ya, agak. Jadi memang betul. Perkara kita tidak jadi wali, sebagai wali itu tidak bisa dicari itu. Mau beda orang abirit, pas tanya ibang abirit beda apa dong? Ya, mau ada cuma lah akhir deh mak abirit deh balapkan terus jadi. Dari jawabannya itu sudah salah itu. Sebab wali itu sama dengan nabi. Itu bukan masuk iktisad
bukan masuk ikhtiar orang. Itu karsana Allah itu. Bodoh orang motong-tong abirit, membirit bodoh 10 kilometer. Tapi apa? Tak ada di apa-apa, ya sudah nasib itu. Ada. Nah itu memang wali, pangkat wali itu sama dengan pangkat nabi. Bodoh orang pas ingin beli umpamanya koyok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa oleh tahanut, oleh nyepi iku kepingin jadi nabi mboten. Gak ono nabi-nabi sing diangkat iku kepingin mboten. Ditunduk iya. Wali yo ngoten, wali niku mboten kena didoleki. Nggih, mboten kena niku. Ya perkara nglakoni, nggih dilakoni. Perkara kok dadi tak dadi niku napa terus e pangeran nggih. Bene keparlo kula nggih bene ngelipur nih nggih. Para orang itu menjahadah fina niki sidin Allah. Sepasang oleh nabiin latihan mujahadah karena dia naum subul itu aja gitu. Engkau tak ning alim tak alim orang. Engkau tak ning keturunan kiai tak keturunan kiai. Masih tukang reda berjahadah fina lana dia naum subulana. Oh nggak kacau. Senajan orang tak alim tak benaran kiai jadi wali bisa. Pangerannya kan tidak terbatas. Beliau kan Tuhan itu orang. Apa kalau orang jadi raja itu harus keluaran sekolahan? Kutu orang kota, kutu orang pinter? Enggak. Orang Allah ngangkat orang tanah. Jangan. Begitu ratu bisa. Mereka terang lagi kaisa. Tolut. Nah, cerita Tolut di Jalut. Nggih. Lah Tolut iku dudu anake penggede, dudu anake pembesar, dudu anak kutha, dudu wong pinter, dudu wong sekolahan, dudu wong tani. Tapi dituding di Allah, akhirnya diangkat jadi presiden, jadi kepala negara. Nah, itu sifat kongangnya Allah, sifat jaisnya Allah, itu terbuka. Niki mengenai soal napa namine ngelakoni niku wau. Pun saat ini sing pokok karena itu ya wonten niki sabenipun kula balan-balan niki saya ulangi lagi karena itu ada seorang ahli yang memberi definisi wae keterangan apa sing jeneng at-tasawuf niki tak tulis at-tasawuf at-tasawuf al-khuluqu ma'al khulqi wasidqu ma'al haqqi. Ini sayangnya tidak diterangkan siapa yang mengatakan ini. Di sini cuma dikatakan qala ba'duhum fi ma'na at-tasawwuf. At-tasawwufu al-khuluqu ma'al khulqi was-sidqu ma'al haqqi. Tapi ini biarpun tidak ketemu sopo sing mengucapkan, wah saya betul-betul terpukau, ibarat orang apa itu mati kutu saya itu, betul-betul ini tepat kena betul ini. Ya ini tasawuf. At-tasawufu sing jeneng tasawuf iku al-khuluqu akhlak, berakhlak ma'al kholqi dengan makhluk. Nah, ini tasawuf. Mula-mula yang pertama kali gitu, yang dilihat dari luar dari seorang tasawuf,
dari seorang Islam yang paripurna bukan dari ilmunya, bukan dari pangkatnya, bukan dari populer tidak populernya orang itu, tidak dari situ ukurannya, tapi dari akhlak. Bagaimana khuluqnya ma'al khulqi ini. Kedua, wasidqu ma'al haq. Wasidqu bersungguh-sungguh. Asidqu jujur, benar, ya, terbuka, belak-belakan, ma'al haqqi karo Gusti Allah sing bersifat hak, zat yang hak. Al-haqqi di sini ini zat yang hak. Nah, mulane tasawuf niku nek digumbleng diringkes nggih niki wau. Duwe jalur dua. Punya ibarat pisau, matanya itu ada dua. Satu kepada makhluk, dua kepada Khaliq, kepada zat Allah yang hak. Hubungannya kepada manusia ditentukan oleh khuluq atau akhlak. Hubungannya dengan Tuhan ditentukan, ditandai dengan as-sidqu, jujur apa adanya, lugu, terbuka. Kalau orang sudah bisa sampai di sini, orang itu berhak disebut sufi. Sufi. Untuk jelasnya maka di sini saya nanti, sekarang tidak, ini sebagai ajaran yang pertama. Kalau tasawuf saya sebut intinya itu dua, al-faqru, al-iftiqar dan zuhud, maka akhlak menurut tasawuf itu intinya, sarinya, pokoknya tiga. Insya Allah besok malam berikutnya akan saya uraikan. Sekarang saya sebut saja tiga itu apa. Ini maaf saya pindah ke sana ini, ya. Kalau intinya itu al-faqru, intinya al-faqru atau istiqamah. Dan apa? Az-zuhd. Ini pokok isinya ajaran tasawuf. Terus tadi itu ada tiga kelompok yang saya maksud, yaitu inti ini satu, nomor dua akhlak. Nah, akhlak yang menjadi inti ajaran tasawuf, akhlak itu ada tiga. Satu, at-tawadhu. Nomor dua, adamu takalluf. Saya tulis saja dulu. Nomor tiga, ihtimalul adha. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan dalam malam-malam yang akan datang akan saya coba menerangkan tentang tiga pokok dari akhlak di dalam tasawuf, yaitu pertama at-tawadhu. Apa itu tawadhu? Kedua, adamut takalluf. Apa itu adamut takalluf? Dan yang ketiga, ihtimalul adza. Saya kira karena waktunya cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah sekarang saya meneruskan keterangan saya tentang akhlak yang dimaksud akhlak tasawuf yang 3 macam ini. Pertama, at-tawadhu. Malam ini saya hanya menerangkan tawadhu supaya jelas. Dalil-dalilnya cuma satu, yaitu lelampah dan tingkah sifat serta akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya. Sebab kita mempunyai ajaran seperti kemarin saya tulis itu, ya, yang dijadikan contoh imam di muka adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apanya yang kita pelihara atau yang kita ikuti? Kemarin sudah saya terangkan ada 3, ya. Aqwaluhu, 1, ucapan-ucapan, sabda-sabdanya, hadis-hadisnya. Ini aqwaluhu, ini permulaan berangkat. Terus yang kedua, a'maluhu, amal-amalnya, apa yang dikerjakan sehari-hari oleh Kanjeng Nabi, ya, di dalam semua bidang itu, bidang rumah tangga, bidang ibadah, bidang masyarakat, itu a'maluhu, perbuatannya. Jadi kata-katanya, perbuatannya. Lalu yang ketiga apa? Akhlaquhu. Nah, ini akhlak-akhlaknya. Sedang akhlak Kanjeng Nabi itu diterangkan oleh istri beliau, Nyai Aisyah, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu apa? Ya Quran itu. Itu katanya Nyai Aisyah itu. Wah, ini jawaban terlalu ringkas, ya, tapi terlalu panjang itu, terlalu luas itu. Masa Quran, pas orang ngaji kan itu benar. Nah, sedang di dalam Quran diterangkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini dalilnya. Nek kon pancen seneng nang Gusti Allah, atutan aku iki, tirun aku iki, Kanjeng Nabi. Ini yang diperintah oleh Tuhan. Qul, terangna Muhammad nang wong Islam iku, ya, in kuntum tuhibbunallaha, nek kon seneng nang Allah temenan, fattabi'uni, melo aku kon, tuten aku, tirun aku iki. Nah, jadi dalilnya tentang akhlak ini adalah berpangkal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengenai tawadhu ini menerangkan begini. Nah, ini betul-betul sudah merupakan definisi daripada yang disebut tawadhu. Bunyinya begini. Tuba liman tawadhu'a min ghairi manqusah wa zalla fi nafsihi min ghairi maskanah. Ya, ini baiklah saya tulis ini. Aduh. Mana? Oh. Ini hadis tuba, berbahagialah. Tuba liman, bagi orang tawadhu'a, yang merendahkan diri, tawadhu'a min ghairi, tidak karena mangkosoh, kelemahan atau kekurangan atau cacat. Dia bersikap merendahkan diri bukan karena ada cacatnya atau kekurangannya. Dia orang baik-baik, orang biasa, cuma merendahkan diri. Tapi kalau ada orang merendahkan diri karena memang cacat,
karena apes, itu bukan tawadu itu. Ya memang rendah itu. Wazalla dan hina, ya merendahkan diri lah. Wazalla dan merasa hina, merasa jelek fi nafsihi, di dalam dirinya. Dirinya merasa banyak kekurangannya. Wazalla fi nafsihi min ghairi maskanah, bukan karena miskin, bukan karena nista, min ghairi maskanah, miskin. Kalau ada orang miskin merasa hina, itu bukan tawadu itu. Ada orang kaya, orang ganteng, orang pinter, tapi merasa hina, loh, itu tawadu gitu. Min ghairi maskanah. Selain ini ada sabda Nabi yang terkenal sekali, yaitu ini: Man tawadhu'a lillah, siapa tawaduknya itu karena Allah, merendahkan dirinya itu karena memang sebagai hamba dan karena niatnya karena Allah, gitu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah, maka Allah mengangkat derajat orang itu. Rafa'ahu Allah. Oh, rafa'ahu Allah. Rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri, tawadhu lillah karena Allah, rafa'ahu Allah, mongko ngangkat ing wong mau iku Allah sapa Allah. Orang itu tidak malah jatuh derajatnya atau turun nilainya, tidak, malah tambah tinggi, malah tambah simpatik, tambah disenangi oleh masyarakat. Ya berarti sebaliknya, kalau orang tak masyarakat pertepak masyarakat tak apa-apa, muntas talabus masyarakat pasti geger pangkatnya itu. Jadi man takabbara, ya itu khafadahullah, malah jatuh dia. Sebab apa? Ya memang ini ajarannya. Jadi yang dinamakan tawadhu di sini definisinya, gitu, diambil kesimpulannya begini: at-tawadhu, nah ini saya tulis di sebelah sana, at-tawadhu ri'ayatul i'tidali bainal kibri wad-dha'ah. Ini definisinya, ini kesimpulannya. At-tawadhu yang dinamakan tawadhu, ri'ayatul i'tidal, memelihara keseimbangan. Memelihara i'tidal itu apa ya? Tengah-tengah itu. Memelihara tengah-tengah, i'tidal keseimbangan. Bainal kibri, antara sombong, antara raja. Kibri itu kabirun, raja. Bainal kibri wad-dha'ah, wad-dha'ah itu rendah. Nah ini definisinya diambil dari sabda Nabi tadi itu. At-tawadhu'u ri'ayatul i'tidali bainal kibri wad-dha'ati. Sing jeneng tawadhu yaitu ngrekso keseimbangan atau tengah-tengah, sedengan antara gumedhe karo ino.
Lah itu tawadhu. Bisa ngepas di tengah. Ndak keduren, ndak pengisoren gitu. Iso ngerekso tengah-tengahnya, itu tawadhu. Karena itu sabdanya Nabi tadi itu dengan perkataan lain beginilah nih cara gampangnya, cara kampungan nih. Wong sing ero ukurane dhewe. Lah niku. Dedeke pira meter lho umpamane nggih. Dedeke aku iki sak meter punjul pira? Umpamane swidak, umpamane nggih. Sak meter swidak. Lah nek kula wis ero ukurane enak pun. Napa-napa niku lepas. Pakaiane ukurane ya ngepas, ndak kegedean ya ndak kecilian. Loh, ngrekso tengah-tengah ngepas niku sing jeneng tawadhu. Ngoten lho. Dadi niki nek unine enak, gampang, tapi ngleksanakne niku sing repot. Ya napa sedengan niku sing jeneng sedengan niku ya napa niku sing tak repotan niku. Umpamane sak niki nggih. Ngukur ilmuku iki sepiro. Lho, nek pun ngerti lho, niku ora iso ngarah-ngarah. Aku iki sak temene nek mengenai soal iki gak iso. Tapi ana wong iku wis gak iso somo iso. Ngono, somo iso ring Jember. Sok tahu, tak mesetak. Ada orang bicara soal ekonomi ikut. Ya, oh iya, ha. Pas kita bicara soal agama dia ikut. Ada bicara soal politik ikut, bicara soal teknik ikut, soal kesusastraan ikut, soal kesenian terbang ikut, soal kesidak ikut. Koyok dia itu all round ya, seolah-olah berikuti semua itu. Padahal, nah ini maaf ini, orang agama itu kalau ada orang bicara soal agama, padahal dia ada ngerti agama, cuma mengerti itu konangan benda. Loh, ini kita ngerti apa ini? Malapat nyerapat hadis Quran. Oh ini menurut agama Anda bisa ngerti lagi. Buat apa kita itu membuka aurat kita di muka orang-orang itu? Umpamanya saya tak ngerti soal apa namanya ya, soal jaran. Mana? Buat ahli-ahli jaran boleh hadir di sini. Pas saya tak nerang lagi tentang kuda bima itu ya Allah kelihatan mestanya itu sebenarnya apa makro sering otak itu mau bicara soal buntok jangan cuma baru sampai buntok sudah mau ikut hadir dengan di tengah-tengah ahlinya kuda ini sudah padahal dia sendiri merasa wah saya semua bidang saya bisa. Tak ada gila diam-diam itu aku lihat kapiar itu. Pembaca setur kepek gini kan. Cuma tak ada kala caca orang. Tapi jatuh nilai orang itu. Tapi kalau dia itu kepes liro, ukurannya malah dihormat oleh orang dia. Iya kan enggak? Dihormat. Saya tak ngerti ilmu kedokteran, ada dokter apa. Saya di dalam bidang ekonomi saya dokteran terus. Tapi dalam bidang soal kedokteran saya SD, masih sekolah dasar. Ada dokter, kita bicara soal ekonomi, dokternya banyak mendengarkan keterangan saya. Tapi kalau sudah mengenai penyakit, saya diem, saya minta keterangan sama dokter. Oh ini yang cap jempol itu, saling menghargai di situ. Seperti Kiai Fadzil sama Kiai Hasyim Asy'ari, ya, Tebireng. Kiai Hasyim Asy'ari Tebireng, Kiai Fadzil Panji. Tahu Panji, Siwalan Panji, ya, si Jojo. Ya Allah, terharu kita. Terharu mendengarkan riwayatnya orang dua ini. Bagaimana? Nek wis wayahe Kiai Hasyim Asy'ari Tebireng mulang Bukhari Muslim. Kiai Khazin melok jadi santri niku. Coba. Tapi kalau sudah menerangkan soal fikih, Kiai Hasyim mondok nang Kiai Khazin. Coba. Ini itu malah tinggi itu, bukan tambah rendah nilainya, tidak, malah ini dia orang yang betul-betul ya. Ini namanya justru ini yang disebut tawadhu. Paham sudah ya?
Jadi ini cara kampungan, tawadhu itu bukan Anda pasor merendahkan diri, pes-nepes gini itu. Bukan begitu tawadhu itu. Tawadhu orang jalan di tengah, pangkir mikir. Oh, kita yuk, lebat kiman yuk, lebat senten eki, mana? Baik coba eki, alhamdulillah. Bukan begitu tawadhu itu, bukan begitu. Tidak, bukan. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada waktu ada orang ini, ya soal takwa itu. Ada orang itu monafojeng duduk nunduk, ya sampai sudahlah. Padahal dia itu belum tua itu, duduk nunduk sampai melekok, dodona melekok. Iya pun Kanjeng Nabi. At-taqwa, udah. Takwa itu di sini, bukan di sini, ya. Bukan melekok ini kesegataan takwa. Takwa itu di hati. Sesabar. Nyumpul Kanjeng Nabi. Dan kita jangan mengira ya Kanjeng Nabi itu badannya ringkis. Apa? Saya begitu. Kanjeng Nabi itu mulai umur 53 justru mulai mimpin perang beliau. Coba gambarkan. Apa tuh kalau ada uang mimpin perang kah? Bawa begitu itu. Gitu itu. Nggak bisa. Jangan dibayangkan Kanjeng Nabi itu ringkis. Enggak. Kanjeng Nabi hijrah itu ya. Hijrah kan 40 tahun diangkat dari Nabi, iya kan? Terus di Mekah berapa lama? 13 ya? 40 sama 13 berapa? 53. 53 beliau pindah hijrah ke Madinah. Persis tanggal 17 Ramadan tahun kedua dari hijrah. Jadi umur berapa beliau? Tambah 2. Nah, umur 55 beliau memimpin perang Badar. Di waktu bulan puasa. Coba bayangkan. Apa perang itu akan menang kalau dipimpin oleh orang sepak bola tahun ini? Mari, ini bukan saya mengkritik. Bukan, ini sebenarnya saya ingin membela Kanjeng Nabi saya. Jangan digambarkan Kanjeng Nabi itu pes-nepes, bukan. Umur 55 mulai mimpin perang, coba bayangkan. Ya apa? Oh, mimpin perang untuk jalan ini, masa itu juga tegak. Allah, kan gitu mestinya. Masa Allah, tak begitu tapi. Lah itulah ya. Jadi tawadhu itu jangan diartikan keliru. Tawadhu ini pengertiannya itu. At-tawadhu ri'ayatul i'tidal bainal kibri wad dha'f. Ini hakikatnya. Tapi di dalam keterangan-keterangan imam-imam yang lain diterangkan pelaksanaannya bagaimana. Nah ini caranya supaya kon iso tawadhu. Gini. قال الجلاء لولا شرف التواضع كنا إذا مشينا نخطر. وقال يوسف ibn Asbat, Imam Yusuf bin Asbat pernah ditanya, ma ghayatut tawadhu, apa sing dijenengi puncaknya tawadhu? Qala jawabnya, antakhruja min baitika fala talqa ahadan illa ra'aitahu khairam minka. Nek kon kepingin takon apa puncaknya tawadhu, yaiku kon nek metu saka omahmu, kon ora kepethuk sapa wae angin kok anggap iku luwih apik timbang kon. Nggih. Wah, niki sing angel nih. Nggih. Sampean keluar dari Compok, pas ngira abe si tetangki jalan, anggap gini kalau lebih saya tentang sampean. Nek ilmu namun terok nganggu yeneka, mulan melarat, meskipun sedengan melarat, tidak remah. Kalau kita keluar, ketemu siapa saja, supaya menganggap itu lebih baik dari saya. Tidak remah itu. Padahal biasa tidak begitu biasa. Kan iya toh? Lah ini kan, neka muta'ilat tidak bisa neka. Malah nak gula gelap motor, neka jemang keterangan nah, jempang. Tapi si melakukan dari itu 10 muta'ilat kan berempat terus terang. Manusia mereka pajat botek dari kanak nih apa? Ini kayak kocak naluri, hawa nafsu, naluri ini, insting, ya.
mulai lahir project dia itu merasa paling baik, merasa paling produktif. Itu sudah semua orang itu tak nampak sudah. Coba lihat anak kecil, sudah anak siapa saja sudah. Apa anak rato, apa anak kuli, apa anak budak, apa anaknya siapa saja. Coba dia ingin menang sendiri apa enggak? Coba ini. Apa ada anaknya orang masih kecil? Coba ini gambarannya ini. Tak usah anak terjoki, anak orang pangkat, tak usah. Anak orang melarat, anak orang sepaling negara anak kene kesa. Coba gua tanya, kenapa beda saya terus ngalah ke alen atau berkekakan? Lahir bocot alen, menteng ke TV. Kenapa ke TV nak? Tak akan ngani tak pemilu ke tembuk. Mbok ini kalah TV. Ngalami setengah mati nang ibu deh. Pokoknya dulur-dulur itu nek arep nggak oleh karpe. Ini tuh bentuk simpen naon anak isopo mawon lah ini. Ini tanda bahwa sifat itu memang dibawa dari rahim. Memang itu bukan. Nah ini yang harus dilatih itu. Karena itu orang kalau tidak bisa menyadari ini, tidak iling. Nek awak itu lahir bahwa sifat itu, ini terus ini, hidup terus ini, terus karena tidak sadar ya, masih kecil tidak apa-apa sih jaring ke anak ya, ngalamin setengah mati, saya kena dimaaf, baru gede, tetap aja orang ada jili. Wah ini yang terus repot sih, kasihan orang itu, kasihan, sebab ini orang pas terus nih kan. Tak ngerti orang itu pada ini pada terus hargai dia, pada orang itu kepi pada ajar cuma berisi pekatong berisi punten kan sini kata terus ini ke akhirnya pas dia Fir'aun guys ya tidak ramai gambar ke dalam Quran ana rabbukumul a'la mumpun debat ini tu pun nyor ini kan nyor kalau pun tinggi sekali pun ini. Sebab barang ini kan usundul kedua, tak bisa menggamana nyuar kan? Iya. Mulane Fir'aun itu bareng merasa dia tuh tak tahu loro 40 tahun coba. Tak semua sok. Apa dekat duit titisan pangeran masuk ke anak putune pangeran masuk ngene aku iki coba. Lah 40 tahun lu aja tahu coba. Urip seneng terus, keturutan terus. Pasir orang isi tak pas raja. Bener cuma ada raja besar membusung sampai maaf nih kak. Rasa heran lah raja dia besar kepala gini kak, besar kaki, besar perut, besar lengan gini kak. Akhirnya apa besar ucapan, besar ojaan. Padahal mau ojaan itu di Quran. Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ngomong ke depan ini, kebenaran billah gini kan. Akhirnya penyuwar di pangeran, darah mah, ini kan siapa? Mari ngocaan rabbukumul a'la, perang pasan bi Nabi Musa, pakai tabung guys ini, tabung akhirnya tenggelam di lautan merah, neka. Juga sebenarnya Korun neka termasuk anak buahnya Nabi Musa yang paling setia itu adalah makmum terus mana pojok, santren Nabi Musa nih kak, pengikut itu. Pada akhirnya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, marang-rang saya datang jamaah. Urus bi Nabi Musa. Coba tanya kira, orang tu dah tak tahu nengal kok. Bila dia semangat tu lah. Wah sekarang mak berkendur itu, benda kendur di linda benda. Mana kendur, urus, urus. Sampai ada tempoh Nabi Musa, sampai ada tanya aku terus sampai ada gabi Nabi Musa. Lah kepada dia antara dia untuk kita repot kepada itu tanda, ya Allah itu tanda. Kepada repot. Ibu nanti ini kah tepat tong gitu. Wah akhirnya sobung salah garu mereka orang si soki enggak korum. Okay. Sampai gembira ke Quran dharma guys ya. Usbatun guys ya dharma. Mafatihahu seperti ini. Ini berkuncinya itu
kunci lemari dan korun, mereka buat pasukan sendiri. Jadi ada 1, 2, 3 batalion barisan yang hanya tugasnya itu membawa kunci toko. Dari sukinya gini, tapi akhir TBN ini ke akhir pas nyengla pasti benar masa. Engkau beri kesokian dari Area tangga aja engkau area kelebullah. Mereka pasal jangan ni kesini. Berarti senyeraknya hati sehingga sampean kalau saya di dunia sudah diberi begini kekayaan oleh Tuhan, ini artinya saya nanti kalau mati lebih kaya lagi saya. Sebab saya ini kekasihnya Tuhan. Kalau tidak kekasih, masa saya diberi kekayaan seperti ini? Itu korun. Akhirnya gini, siapa kan? Barang tepat upacara apa sih ini? Pada bungola. Abah datang peluit sini kan dari pangeran, peluit sini kan. Pas jauh Mabah kecil alarsat dia, bungola istana anak Aisyah. Fondamennya itu pas ngelarsat ke dalam tanah, gerak. Terus satu jembatan ini kan. Dimakan oleh tanah, termasuk korunnya juga. Jadi harta kekayaan karun yang berkamar-kamar ambles di dalam perut bumi. Karena itu disebut harta karun. Harta karun itu artinya harta pendeman yang ada di Walame dari kekayaannya korun itu. Jadi kalau ada orang menemukan kekayaan di dalam tanah, itu disebut harta karun. Nah, ini kan sebagai gambarannya. Nah, jadi sekarang soal ini memang sifat watak. Tak usahnya lagi orang membaca anak minta menang hidup itu sudah watak. Coba soalnya kita itu bagaimana ngeluh. So gini, kalau sampai ini mengkeler ya, sifat dia merasa lebih baik, dia merasa paling menang, yang ditindas oleh ayahnya, ditindas, akhirnya dia menjadi rendah diri. Ini lebih berbahaya lagi, lebih berbahaya. Aduh, kok bisa apa kok lain. Ini menjadi putus asa di dalam hidup. Mau usaha, masa bisa saya, tak kira bisa soki saya kira. Nah, sambil merek-merek, bangga sekolah aduh saya tak bisa. Jadi saya orang putih saya, senega, sambil shot mulai shot senega. Ini lebih berbahaya ini, tak boleh ini. Jadi orang terlalu sangat tasan yang berbahaya, kemabon yang berbahaya. Karena itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu digambarkan di dalam Quran surat Al-Fatah atas surat Muhammad itu. Surat Malaysia. Masya Allah. Kazar'in kasih. Asyidda'u 'alal kuffar, berapa? Ruhama'u bainahum. Oh, ini sangat tuh. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap gagah, tegas. Ayo, tak terletak kon, tak umpal malang kon. Tapi kepada siapa? Kepada kuffar, kepada musuh di medan perang. Ayo, ini. Boleh itu. Dokter. Santri sini, umat Islam sini, mau apa terletak bangku? Boleh begitu. Tapi alal kufar itu sahabat-sahabat Nabi itu, masya Allah. Kalau malam itu sudah di masjid itu tunduk semua, lelok tapi neng begini, sunyi sepi, di kalau sudah dikiran Allah, kayak orang lutu, kayak orang sindak diotot itu. Sampai tiarani ruhbanun fil layal. Mereka kalau malam seperti pendeta, tapi luyubun fil nahar. Tapi kalau siang seperti macan mereka itu. Bisa kita seperti itu, mari. Mau malam enggak pandita, aduh.
Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lama lalu jenikah, tenang. Tapi kalau sudah dicuri di medan perang ya, lulusin mereka macan semuanya. Keletak lah itu asyidda alal kufar. Itu sahabat Nabi itu ya. Ruhama'u bainahum, cinta kasih adab asar nerimo bainahum antara teman-temannya. Itu apalagi terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, itu ada penyelidik ini ceritanya ada penyelidik dari Romawi itu kirim orang mata-mata, coba selidiki bagaimana itu Muhammad sama sahabat-sahabatnya itu. Ini kok perang kok menang terus. Apa rahasia ini? Coba selidiki kono sudah ya, nggak pura nyampur. Baru didelok mulai deh laporan. Pun pantes nek menang perang gitu. Ngopo? Pun. Kula mboten tahu kata kaya niku pun. Ya apa? Kanjeng Nabi Muhammad iku pun kaya rakyat biasa. Nek wis jagongan ngoten niku gak iso bedakno endi sing Kanjeng Nabi, endi sing sahabate. Padha mawon to. Cara-carane iki wis padha. Pun tapi nek Kanjeng Nabi wis dawuh jarene si laporan niku. Ya Allah, wong sak medhot sak lapar niku dingkluk kabeh. Gak ana wong sing wani guneman bisik-bisik mandalan. Kok bisik-bisik? Delok Kanjeng Nabi dawani, ngangkat mukanya melihat tidak berani. Begini. Sampai dikatakan ka'anna ala ru'usihim at-tuyur. Seolah-olah di atas kepalanya sahabat-sahabat itu ada manuknya. Karena ada manuk tak kok mek buru begini nek kawe. Bagaimana pilih sekolah pas ngeker burung itu. Nah, begitu sikap para sahabat-sahabat itu kepada Nabi. Tapi ada seorang sahabat yang namanya siapa itu? Abdullah siapa? Waktu pada Paris, Ratu Persia diutus Kanjeng Nabi. Dari muka itu dia tidak turun. Oh, dia tidak ratu kan? Turun. Itu. Jadi baru masuk dari pintunya itu suruh nunduk. Opornya shot nek melaku. Nggak mau dia. Jalan saja dia tuh. Klak gitu. Itu jalan biasa. Itu untuk itu raja tuh. Loh, saya tidak usah begini sama Kanjeng Nabi. Apalagi sama raja ini katanya. Dia raja tapi kan manusia. Masa kurang cukup hormat saya berdiri begini ini. Iya saya mentak pesan malang kerik. Enggak, aku biasa. Enggak mau dia itu suruh begini berjalan araka itu tanda. Enggak lah biasa. Pedangnya ditaruh. Pedangnya sahabat. Ya sopan tuh di muka raja. Enggak bisa. Saya sama pedang ini nyawa saya ini. Jangan tahu suasana perang itu. Pas suruh sabuk di rumahnya musuh, di paper dari suruh sabuk. Bolanya habis sekarang ada musuh. Oh boleh kempai ikut saya. Nggak bisa saya. Ini kelewang nyawa saya. Nggak bisa. Kalau siapa yang ambil pedang saya berarti harus melalui mayat saya dulu. Itu boleh. Ini orang yang kalau bicara di muka Kanjeng Nabi itu nunduk begini. Nah ini laporannya mata-mata itu begitu. Kalau malam seperti pendeta, tapi kalau siang seperti macan. Ini tawadhu. Ya itu tawadhu. Beliau tidak menjaga keseimbangan, tahu di mana dia harus berbuat ini. Lebih dari tawadhu berbahaya saya katakan. Nek uangku putus asa, rendah dirinya, rumoso dak kanggo, rumoso pak peratu, bahaya. Itu jadi orang terbuang nanti, kasihan. Tapi sebaliknya orang yang tak mesetak pas pas anaro buku ulala ya berbahaya juga. Cuma berbahayanya lebih kecil daripada yang ini. Kenapa? Bahayanya ini paling kayak kendoreng gitu aja. Tapi mulai kecil lecak ini mau tak berjokin, tak bisa jokin. Coba enggak bola langsung becah aja. Benang dasar itu bagaimana benang? Ditegakkan itu tak bisa, betul teguh mereka. Nah, karena itu ini supaya kita itu melatih mulai kecil ya. Anak kecil, anak kita itu harus dilatih. Dan satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini rahmat Allah nih, besok korek.
Mau peka di embuk nika bisa nyetel, insya Allah anak saya. Darman, apaan ini biasa kerang, kan gila. Kerang biasa kirang dari juga. Orang laki, nika saya laki kerang, saya bine, saya laki sebat, saya bine kerang berada. Cuma umum mah, saya laki nika kerang. Bersuara narajo pak nih pak. Orang laki nika pun dewasa suara wah maksudnya pak maharaja tapi anak mau wedok masih wis tua isi cilik jadi kan terus cilik niku nopo perlu nih nah niku satu rahmat Allah niku anak ini loh anak ini ku pokoknya digajari bapak terus bayu nang ibu nih ngerti loh jadi tidak sampai mati anak ini ya lek kegerak disentai terus nggih akhirnya putus asa, pecah, ibaratnya kocok pecah. Lalu dikitu terus nih bapak ini. Tapi nek diingetnya tok, malah jadi tanah lembu mungkin. Kalau ibu belum, iya nak, kon arek bagus, aneh ya, seneka suaranya kene, biasa neka. Neka pas setengah kelir neka anak neka, dari seneng lah. Pancen uang ini anak cilik nih, kon pilih di bapak atau ibu mesti ibu mesti ayo turu didongengi ya apa coba ya agak berkaman betul anak temen apa itu pipas masih itu mengganggu orang tidur ya ayo kawan mau embun jaga masih kemek gitu tuh jaga ngompol mana oke kali lain yang kalau memang maksudnya Tuhan itu supaya manusia itu hidup tawadu sedengan antara cepitan wong loro iki dokone brengose wong tuwa lanang suarane sing koyo gledek niku arep sundul otak masih tekanan dakwani bapak lah itu wedi oke bae saut tebak bapak nek nang sanang brengose bapak aku blae aku durung godhone pecute tangane bapak itu aku tahu jajal tekel kudu atus wedi anake nek arep lepone iku badhe takabur badhe gumedhe badhe menang dhewe wedi tapi dheweke niku nek wis ngoten diusul sampai ibuke digedhekno atine mbek ibuke jadi mesti ngisep nggih kempes mlebung malih ngoten karena ibuke jadi melembung kempes akhirnya tadi sedengan ngono lho niku nek iso nyetel nggih niki sing nom-nom niku besok nek duwe bojo ben ngerti ya nah itu rahasianya kenapa suara orang wedok itu kalau sudah balik tetap saja tetap kiri halus malah kadang-kadang tambah api mulanya nek kon kurang wong wedok menang nek wong lanang coba ditenono umur 12 tahun terus mulai suara terus mulai seturang terus mulai cara motor terus mulai waktu-waktu tambah gede tak berubah mulanya ahli kurang wong lanang gawet suara apa mana suara rokok rusak gak iso musabakoh niki wau keterangan tawaduk niku nggih dadi nek iso tengah-tengah insyaallah ini ku maksud kalau orang sudah bisa di tengah dia di mana saja bisa hidup dia sebab dia tahu diri tahu ukurannya di mana saya itu di sini ya baik tak gampang dikertak orang tak gampang dihina orang tak gampang ambles dibawa orang tak gampang mundur dilem orang ini cap jempol ini kiai Allah ini pas begini sebab saya tahu ukuran saya sendiri biar kamu memuji saya katanya pinter sundul langit sebenarnya bukan sundul langit sundul hubungan coba kan hubungan sini ilmu saya tahu saya lebih tahu tentang diri saya karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat nek ono wong nyadat nangkon menengok mbok menawa bener nek tapi nek ana wong ngelem nangkon aminono iku anggap bedu muga-muga
Pengalame wong iku muga-muga bener. Senajan aku ora saiki durung bener. Tuh, cek lambok sampe cek bagus sampe. Bagus dak remo pakai tak talah atene kok. Mau tau kok jembet kok. Ha niku nek ngoten dadi nek ana wong donga, nek ngelem sampean amini nggih. Sampean amin ya Allah, amin, amin muga-muga kaya niku. Ngoten mawon. Padahal dereng ngoten sih. Tapi nek ana wong cacat maju meneng wae, mbok menawa bener. Ngoten mawon. Nggih, niki amrih ngrumat sing jeneng tawadhu. Sampun semanten niki kan kula kirang langkung nyuwun ageng pangapunten ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.